Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang buka untuk pelajaran PKN kelas 8 hari ini. Sekarang kita buka halaman 36, yaitu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mempertahankan kemerdekaan untuk mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia ini, yang pertama, sikap dan komitmen mempertahankan pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu dalam melaksanakan beberapa kesepakatan dasar menjadi 5 butir. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Cara mempertahankan Undang-Undang 1945 yaitu untuk tidak mengubah daripada pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kemudian yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu adalah negara Indonesia yang harus dipertahankan, tidak boleh diperjualbeli oleh asing ataupun asing. Gak boleh dijual beli. Kalau seandainya kita menjual salah satu pulau, mengatakan itu untuk kepentingan negara, enggak, itu bukan kepentingan negara. Akan tetapi pemerintah meminta uang dari negara lain, artinya berhutang, itu bukan untuk kesejahteraan rakyat, bukan. Dan itu bukan mempertahankan negara, dan itu malah menghancurkan negara. Kemudian yang C, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Nah, sistem pemerintahan presidensial artinya Indonesia ini kan adalah negara republik yang dipimpin oleh salah satu orang yang disebut presiden atau dan wakil presiden. Ini adalah sistem presidensial, ini harus dipertahankan. Tidak boleh suatu saat kemudian nanti Indonesia akan dipimpin oleh suatu raja atau dipimpin oleh khilafah. Tidak bisa. Karena Indonesia ini sepakatnya dari Undang-Undang 1945 adalah sistemnya sistem presidensial. Kemudian penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Kemudian yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Kalau seandainya ada undang-undang yang tidak mungkin berlaku pada zaman sekarang, itu harus ada pembicaraannya dalam adendum. Maksudnya bagaimana? Dimusyawarahkan oleh MPR atau oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang mana sebagai lembaga yang berhak mengubah undang-undang. Kalau seandainya dulu ada undang-undang yang mungkin ketika zaman itu pas, pada zaman sekarang tidak pas, maka ini boleh diubah. Karena kenapa? Karena ini sesuai dengan peraturan undang-undang. Apabila undang-undang ini tidak bagus lagi untuk dipakai, maka boleh dirubah. Kemudian yang kedua, perwujudan isi dan makna pembukaan Undang-Undang 1945. Yang pertama, di sekolah bagaimana mewujudkan atau makna daripada pembukaan Undang-Undang 1945. Yang pertama, di sekolahan. Perwujudan isi pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan negara yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia ini mempunyai undang-undang yang mana undang-undangnya itu akan turun-temurun kepada kita, generasi muda, dan kita harus mengetahui, harus cerdas bagaimana undang-undang itu. Agar apa? Agar Indonesia ini tidak keterbelakangan intelektual. Yang kemudian di lingkungan sekolah apalagi, melakukan upacara bendera dengan tertib dan hikmat untuk mengingat kecintaan kepada nusa dan bangsa. Kalau di upacara kita selalu hormat kepada bendera, kalau di upacara kita selalu membacakan Pancasila, membaca Undang-Undang 1945, maka itu adalah salah satu bentuk cinta kita kepada negara Republik Indonesia, dan ini adalah salah satu cara bagaimana kita menjaga Undang-Undang 1945. Kemudian yang ketiga, bersikap jujur dan sopan kepada bapak dan ibu guru dan seluruh warga yang sekolah sebagai upaya menciptakan kedamaian. Kalau seandainya orang bohong, itu berarti bukan damai hidupnya, dan hidupnya tidak akan damai. Karena kenapa? Berbohong itu adalah suatu hal yang negatif,
bukan suatu hal yang positif. Maka untuk untuk menjaga Undang-Undang 1945 ini kita harus berperilaku jujur kepada bapak guru dan kepada ibu guru ataupun kepada pembantu-pembantu sekolah. Harus berlaku jujur, tidak boleh kita berlaku bohong. Kalau seandainya kita pengen ke kamar mandi niatnya untuk kencing, maka katakanlah yang benar, bukan niat izin ke kamar mandi, akan tapi kita di kamar mandi malah ngobrol-ngobrol yang lain dan sebagainya. Kemudian yang keempat, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Nah, ini biasanya 17 Agustus kita lakukan. Ini adalah salah satu bentuk menjaga undang-undang negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam pergaulan, apa sih? Yang pertama, bergaul dengan teman tanpa membedakan untuk mewujudkan tujuan negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Jadi kita mau bergaul kepada siapapun itu diperbolehkan. Bergaul kepada orang Nasrani diperbolehkan. Bergaul kepada orang Yahudi atau kepada orang Kristen, kepada orang Buddha itu diperbolehkan. Kepada orang miskin, kepada orang kaya itu diperbolehkan. Karena kenapa? Karena ini adalah salah satu menjaga undang-undang. Karena semua itu adalah di mata undang-undang sama. Mau dia Kristen, mau dia Islam, mau dia Buddha, mau dia kecil, mau dia besar, akan tapi kita harus mempunyai akhlak yang baik untuk ketika bergaul. Kemudian yang kedua, bermusyawarah dengan teman untuk memutuskan masalah bersama. Kalau seandainya kita di salah satu organisasi, kita harus bermusyawarah karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah kepada mereka pada satu perkara, karena ini adalah salah satu undang-undang atau salah satu Pancasila, kemusyawaratan yang adil dan beradab. Kalau seandainya kita tidak bermusyawarah, berarti kita tidak berlaku adil. Kemudian yang ketiga, menghargai pendapat teman. Kalau seandainya ada perbedaan pendapat dengan teman kita, itu kita harus menghargai. Kemudian bermasyarakat, di sini ada. Kemudian untuk tugas, silahkan buka halaman halaman 42, bagian 2. Halaman 42 bagian 2. Tugasnya itu nanti ditulis di buku tulis, dituliskan soalnya dan jawabannya, terus kemudian kirim foto ke aplikasi BDR ini atau kirim ke WhatsApp saya. Jadi halaman 42 bagian 2. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.